Halo teman-teman, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena masih diberi kesehatan dan untuk mengelola kebun kita di marga ini. Tapi yang paling penting adalah refleksi apa yang teman-teman dapatkan setelah 1 minggu ini kita bekerja keras, berkomunikasi dengan warga, mendapatkan sumbangan pupuk organik dan lain sebagainya. Apa yang menjadi refleksi teman-teman dari aktivitas kelompok ekologis Lukas ini? Oh, saya dulu kan? Ya. Oke, baik. Selamat pagi teman-teman. Untuk sejauh ini yang saya bisa ambil dari kegiatan yang kita lakukan selama kurang lebih sudah berapa minggu ya? Mau masuk 3 minggu ya? 3 minggu. Itu dimana kita berusaha untuk menyelaraskan antara perkataan dengan perbuatan itu. Dan di sana saya temukan ada kesulitan. Ya. Ketika kita berbicara pada tataran teoritis bahwa ekologi itu begini-begini mengalir, tidak ada hambatan gitu. Tapi ketika ada tuntutan bahwa berbicara ekologi tidak bisa hanya pada tataran teoritis, tapi dia harus ada aksi nyatanya. Dan kita berusaha untuk membuat teori tersebut menjadi sebuah aksi nyata. Tentu ada hambatannya. Seperti ada rasa malas juga ada tentu. Kita bekerja di bawah terik matahari, mesti berusaha melawan jalan di depan dorong gerobak, sedangkan orang lain naik mobil dan naik motor. Ada rasa enggan untuk melanjutkan, tapi ya kita sudah berkomitmen bersama-sama bahwa ini harus tuntas, kita harus selesaikan bersama. Itu yang saya ambil. Intinya berbicara ekologi itu nggak bisa hanya pada tataran teori, dia harus dibarengi dengan aksi nyata yang punya komitmen juga untuk menyelesaikan sebuah tugas yang sudah kita sepakati bersama. Sambil minum, jangan terlalu serius. Saya kan tidak minum kopi. Oh gitu kan? Kamu minum apa? Minum ya susu bisa. Petani macam apa minum ini? Maksud susunya pernah kan mau jadi petani sapi juga. Peternak. Baik. Jadi cukup panjang ya. Saya juga tidak bisa membuat kesimpulan karena ini panas sekali. Mereka buat kesimpulan. Ya. Tapi bagaimana Chandra melihat apa yang kita kerjakan ini? Apa yang menjadi refleksi dan memotivasi Chandra, Yul, John untuk standby sampai hari ini? Menurut saya begini, melalui kegiatan kita teman-teman selama ini dan pada hari ini bisa lihat bagaimana koke dan tanah yang ada di sini. Coba minggir dulu. Ya. Jadi refleksi saya adalah kepedulian lingkungan itu sangat penting melalui kegiatan aksi nyata yang kita buat pada hari ini dan sudah dibuat pada sebelum-sebelumnya. Karena selama ini kan kita hanya melihat dari dalam bagaimana perjuangan orang-orang di luar dan kita hanya mampu menyampaikan itu dalam bentuk kata-kata, tapi kita belum mampu mengimplementasikannya. Dan dari keresahan kita selama ini, dari kepedulian kita di luar selama ini, dan saya rasa apa yang kita buat ini sudah bisa membuktikan bahwa kita juga mampu untuk memberikan kepedulian terhadap lingkungan kita dengan aksi nyata seperti ini. Nah, sekarang kan ini Jagung. pemirsa, jagung ini bukan dibeli ya, tapi jagung ini adalah hasil kerja keras teman-teman sekitar bulan November. Dan puji Tuhan kita bisa makan dan habis dalam waktu 2 minggu. Ya, 1 minggu. 1 minggu, kurang lebih 1 minggu. Ya. Nah, terkait ini bagaimana pendapatnya Mas Yul? Ya, tadi kembali lagi pada soal selama ini kita terlalu terjebak pada tataran teoritis menurut saya gitu. Ya, kalau saya punya tekanan secara pribadi sih terkait soal bagaimana ketika misalnya saya sudah selesai kuliah, habis juga selesai kepengurusan dalam organisasi, dan apa yang mungkin saya bisa lakukan. Dan jawaban itu adalah pada tataran praktis yang tadi disampaikan teman Popin gitu.
bahwa tuntutan saya hari ini saya mau belajar bahwa ya tujuannya adalah ke hal-hal praktis gitu. Jadi tidak hanya sebatas tataran teoritis. Lalu yang berikutnya ya memang rasa malas dari kemarin-kemarin juga kan, waktu kita selesai diskusi proposal ya kita juga bingung sih apa yang mau kita kerjakan gitu kan, dan pada hari itu kita juga menunggu kapan kita baru mulai. Dan satu refleksi saya bahwa mentor itu paling penting gitu kan, bahwa harus ada orang yang mendorong kita supaya bisa melakukan aktivitas itu. Jadi ya saya pikir mentor itu adalah sebagai salah satu supaya kita juga bisa mengambil bagian dalam aktivitas-aktivitas yang memang menurut saya secara pribadi bahwa ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Ya mudah-mudahan ini terus dilanjutkan, dan tantangan terbesarnya adalah bagaimana supaya menyelaraskan perkataan dengan perbuatan. Oke, baik. Ini kan merupakan proses yang panjang ya. Dari awal kita bertemu di warung, buat proposal dan lain sebagainya. Mungkin Don bisa menceritakan bagaimana sih tahapan dan proses sehingga kita sampai pada hari ini. Oh, bagaimana? Soal apa ya? Menceritakan kembali terkait apa yang kita lakukan. Ya, mulai dari awal. Dari awal. Jangan panjang-panjang tapi. Ya. Kalau dari awal kan kita tuh hari dihubungi sama Oswali ke warung kopi samping Unair ya, untuk ketemu Kasten. Kami juga bingung ngapain. Udang jam berapa, jam 10 kayak itu hari. Pergilah saya dan Yustan hampir sana ketemu Kasten, Ikma, Joni. Nah, ternyata di sana bincang-bincang soal ekologi. Oh, ditanya satu-satu soal ekologi. Ngalir, Pak. Nah, habis itu sudah selesai. Semuanya bagus tadi bicara ekologi, tapi bagaimana kalau kita bentuk komunikasi ekologi? Nah, sampai sana macet juga. Macet. Gimana ini? Akhirnya kita sepakat supaya bentuk komunikasi ekologi, dan ya udah kita buat komitmen sama-sama. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah buat proposal tuh hari. Makanya sepulang dari Warkop ke saya punya kos Modowaru, sampai di sana langsung buat proposalnya dan langsung jadi tuh hari proposalnya. Ya, jadi, dan ada sesuatu yang bisa kita ambil di sana, bahwa kalau hanya sebatas rencana dan tidak ada aksinya pasti tidak akan berjalan tuh hari. Betul. Tapi tuh hari kita setelah rencana dan kita punya komitmen sampai di kos buat jadi. Jadi memang setelah rencana memang seharusnya kita langsung aksi. Dan setelah itu kita buat 1 minggu kemudian kayak Ya. yang presentasi atau belum presentasi kayak Ini dulu. itu Ambil ini. pupuk kompos. Kebetulan dengan Pak Gatot, Pak RT kita komunikasikan, beliau juga mengapresiasi kegiatan dari kita ini. Direkomendasikan tuh hari ambil pupuk kompos di tempat pembuangan akhir di TPA RT Taman Simpang yang di belakang itu. Kita ambil 2 gerobak habis itu kumpul di sini. Nah, berapa hari kemudian baru kita presentasikan proposal tadi ya. Presentasikan proposal di depan, dan puji Tuhan proposalnya diterima sama semua anggota, dan sekarang tinggal maksudnya diedarkan gitu ya, proposalnya. Dan sampai saat ini ya kita sepakat untuk mencampur tanah kompos dengan tanah yang di sana ya. Saya juga, Dan videonya seperti ini teman-teman. Di Masih ada awal video itu kan ketika kita saling mengajak, mengumpulkan, mengkonsolidasi, ada banyak sekali pikiran yang mengatakan, aduh tidak bisa masalahnya begini, tidak bisa karena kita tidak punya ini, tidak punya ini, tidak punya ini. Karena masalah ini ya. Ternyata bisa ya kenapa bisa begitu? Karena kalau tidak bergerak tidak akan berjalan. ya. Tidak bergerak, Tidak akan berjalan. Jadi let's do it gitu. Let's do it. Ya, kita Thinking and do it. You have to do it. To do it. Do something Intinya anymore. kita selama ini berusaha untuk menjadikan tantangan sebagai peluang ya. Itu yang saya ambil sih. Karena selama ini kan kita mengeluh selama ini. Ya.
ini kita kurang ini loh. Masalah Kita nih. kurang Karena kita lah pasti kuliner. bapak budaya Manggarai itu. Masalah nih. Masalah. Makanya saya sepakat dengan Selalu ada yang- masalah. Padahal kan memang harus diselesaikan masalah itu kan. Nah, pertanyaan berikutnya yang mungkin agak jauh sedikit. Kira-kira refleksi renungan teman-teman ini selama bergerak ini. Saya tahu ini capek, menyita waktu, pikiran karena harus berpikir kan. pikir ya. Kalau dulu Anda menanam hanya untuk makan, sekarang Anda menanam untuk sesuatu yang lain, untuk kehidupan. Nah, nilai-nilai apa sih yang Anda hayati dari perhimpunan kita sehingga membuat Anda merasa bahwa oh ini relevan loh dengan PMKRI saat ini? Nilai perjuangan. Oke, Ya. berjuang. Nilai perjuangan dalam artian kita harus berjuang. Bagaimana mempersiapkan segala sesuatu itu demi kepentingan bersama atau bonum komune. Bonum komune. Iya. Solidaritas juga. Bapak menyelesaikan sesuatu itu tidak bisa dengan satu kepala dan satu orang individu. Pasti dengan sesama teman-teman. Ya kan, dengan perjuangan, dengan ide bersama. Itu yang mampu menyelesaikan bersama ide-ide yang sudah kita susun. Berarti ada semangat juang yang tinggi, Ya, kemudian tim yang kompak, betul. ya. Ya.